ya sebenarnya isu gizi kan bukan cuma stunting gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara dibutuhkan adanya nutrisi dasar yang cukup untuk anak bisa belajar, itu jelas pasti valid gitu statement itu. Nah, jadi kita sekarang ini bergerak hanya dengan asumsi-asumsi lama lah gitu. Bahwa sekolah harus kayak gini, bahwa sekolah harus ada gedungnya seperti ini, dengan standar-standar seperti ini. Nah, padahal yang penting dibikin itu adalah tujuan dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, kita mau bikin apa. Ya kita to be fair lah ya, maksudnya bukannya against banget sama program makan siang gratis ya, cuma masih banyak skala prioritas lain yang harus dioptimalkan, apalagi kalau bicara pendidikan gitu. Intisari dari masalah ini kan 20% APBN ini digunakan untuk apa sebenarnya? Kalau kita buka turunannya, kita bedah tuh mata akun anggarannya, kita akan menemukan hal-hal yang menakjubkan nih. Kenapa itu problemnya. Cancel. Oke, mainkan Dinda. Mantap, ini forum yang kita tunggu-tunggu ya. Karena gue Mama Ari gak ngerti-ngerti amat ya. Kita sudah kedatangan Malaka Project Founders. The Founders. Siapa dia? Fer Irwandi dan Chania Cita. Nggak ada lagi mikrofon di sini. Nggak ada lagi ternyata. Supaya agak mirip Malaka. Kita nggak ada gini-gini, nggak ada. Iya benar. Kita pengen bikin supaya Malaka mirip. Lu kalau nggak ngerti data itu jangan lu lempar dulu, dia bisa bantah-bantah. Panjang jadinya. Yang bener. Petanya beda gitu. Benar. Ya, silakan Pak. Apa? Supaya ngerti data kan Bapak dulu nih. Kita kan followers saja. Ini apa temanya ini? Iya, ini ngomongin makan siang gratis. Makan siang gratis. Oh, ini ngomongin makan siang gratis. Kita ngomongin makan siang gratis. Makan siang gratis. Karena lu kan di dunia pendidikan. Kan makan siang gratis ini kan di dunia pendidikan. Ini menyudutkan ini. Iya, ini kok kayak gini, kayak kita dijebak gitu. Dibenturkan dengan rezim kita. Di Vio lu udah makan Vio lu enggak ngomong kita makan siang gratis. Iya, kesehatan pendidikan. Enggak ada. Kalau makan siang tuh diharap bisa sehat sehingga kita bisa menerima ilmu-ilmu di sekolah dengan baik. Gizi cukup. Apalagi yang mau kita jawab ya? Udah menang orang itu kan? Iya, makanya ini serius banget nih, katanya udah masuk RAPBN 2025 katanya. Artinya Pak Jokowi udah kasih fundamental landasan. Udah kasih makan green siang. light ya. Udah kasih green light. Udah dikasih bintang 4 juga kan. Iya memang kan fakta kan. Bintang 4 tuh harusnya kan bintang 5 kan. Kalau pesan makanan. Iya, berarti nggak sempurna. Nah ini dia nih, Airlangga pastikan program makan siang gratis masuk RAPBN 2025. Ini makan siang gratis nih solving problem. Dulu siapa dulu yang seserah. Nah, ini bagian lu tuh yang ini menentukan. Menarik. Karena kan kita praktis nggak ngerti apa-apa soal politik ya, atokannya. Justru kita di sini mau belajar dari Bang Budi dan Bang Ari. Menurut Bang Budi, Bang Ari gimana? Jangan gue dong. Biar kita dapat nih, insight-nya di sini nih. Kalau menurut kami yang mau dikontenin fair, kita nggak nunggu 2 jam dari tadi. Benar, kita bakal tapping duluan dari tadi ya. Gimana lu dulu deh. Ya, sambil menunggu makan siang lu nih, sambil menunggu makan siang lu nih, yang gratis. Gratis dari Totpol ya. Dari Kominfo itu. Sebenarnya kan kalau soal makan siang gratis ini sempat bahas juga ya yang podcast pendidikan sebelumnya itu, karena kan tidak setuju dan mungkin kontra ketika itu diambil dari 20% dana pendidikan APBN, karena kan pendidikan itu punya concern yang lebih banyak dan harusnya alokasi dananya, flow-nya, birokrasinya diberesin nih. Ini belum beres aja udah ketiban nih beban makan siang gratis. Nah masalah makan siang gratis itu pun sendiri ya sebagai kebijakan, sebagai paket kebijakan itu kan bukan hal yang baru di dunia ini ya. Banyak negara yang udah menggunakan itu, banyak negara yang udah menjalankan itu dengan dampak atau mekanisme yang berbeda-beda. Kemarin sempat ngebahas juga Vietnam itu punya program yang kurang lebih masih harus dicari tahu ya, masih harus ditelusuri lebih dalam lagi. Cuman di Vietnam sempat gue baca itu ada makan siang untuk siswa. Itu meal itu didapat, ada yang emang subsidi gratis, ada yang emang itu part dari sekolah
dana atau sumbangan orang tua. Intinya ya gizi kan hal yang penting. Cuman bagaimana itu diterapkan, apa yang dikasih, apa yang diberikan kepada siswa itu jadi hal yang lain gitu. Jadi jangan sampai makan siang gratis berarti itu baik aja ketika ternyata nilai standar gizi atau kecukupan itu nggak memenuhi. Jadi menurut gua ya ini kebijakan yang nggak bisa kita langsung ambil baik buruknya kan. Karena ini belum dilaksanakan, bentuknya aja kita belum tahu. Tapi kalau as is personal ditanya ya apalagi menyangkut pendidikan masih banyak hal lain yang harus kita beresin sih. Itu. Makan siang gratis di institusi pendidikan ini gimana menurut lo kan? Sementara kita punya problem-problem lain, misalnya kualitas guru, ada skor PISA yang turun, mungkin infrastruktur sekolahnya macam-macam. Makan siang gratis jadi variabel untuk membuat satu bangunan pendidikan yang lebih baik ini menurut lo gimana? Gue setuju sih bahwa maksudnya dengan Ferry tadi soal alokasi anggarannya dari mana. Menurut gue agak kurang tepat kalau misalnya dari pendidikan sih, dari anggaran pendidikan gitu. Mungkin kalau dari kesehatan lebih masuk akal kali ya. Karena tapi benar juga bahwa ya gizi penting. Kayaknya udah cukup banyak lah yang udah share juga, researchnya juga bisa dilihat di mana-mana, bisa googling, bisa chat GPT. Yang bicara soal otak kita itu untuk bisa berfungsi butuh minimal kalori sekian, minimal gizi sekian sebenarnya. Jadi kalau di bawah itu, ini di luar dari isu stunting ya. Karena waktu itu kan perdebatannya banyak kan ngomongin stunting ya. Betul. Misalnya kayak, oh kalau ngurusin stunting sih cuma 1000 hari pertama aja gitu kan, banyak yang bilang gitu kan. Jadi harusnya di sekolah sih orang nggak butuh gitu kan. Orang udah udah lewat masanya gitu. Kalau dia udah stunting ya udah terlanjur gitu. Kalau misalnya udah zaman dia lagi sekolah itu udah nggak ngefek gitu kan. Ya sebenarnya isu gizi kan bukan cuma stunting gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara dibutuhkan adanya nutrisi dasar yang cukup untuk anak bisa belajar itu jelas pasti valid gitu statement itu. Nah cuman pos anggarannya kayaknya kurang tepat kalau dari pendidikan karena benar juga ya tadi ada banyak kebijakan lain yang lebih bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Di sektor pendidikan ya? Iya, di sektor pendidikan. Karena kan makanya maksudnya gini, agak membingungkan juga ya sebenarnya KPI pendidikan ini apa nih gitu kan. Maksudnya kita dalam pos anggaran pendidikan nih dari dulu yang selalu gue concern di situ. Gue sebagai warga sipil membayar pajak pasti pengen tahu dong pajak kita ini sebenarnya dipakai untuk outcomes-nya apa sih gitu. Nah, menurut gue untuk pos anggaran pendidikan harusnya yang gue dapat adalah laporan learning outcomes dong gitu, hasil dari belajar, hasil dari penyelenggaraan pendidikan itu apa, dan menurut gue sampai hari ini kita nggak punya matriks yang bagus untuk itu. Jadi kalau gue lebih mendesak bagian itu dalam pendidikan. Nah kalau untuk urusan gizi betul itu perlu dipenuhi, tapi mungkin posnya lebih tepat mungkin di tempat yang lain. Secara substansi emang nggak ada problem, cuma pos anggarannya ini ya, karena pasti kalau di dalam rumah dana pendidikan lu akan menggerogoti atau mengurangi pos yang lain gitu. Betul, sedangkan sangat banyak kebijakan lain yang bisa lebih optimal kalau untuk mencapai KPI pendidikan lah gitu. Ya, misalnya dalam konteks tadi matriks apa ya. Jadi selama ini kita ketika bicara desain pendidikan lebih banyak bicara dari sisi anak-anak harus belajar apa. Nah, padahal tumpuannya bukan di situ sebenarnya. Tumpuan dari pendidikan bukan kita harus belajar apa, tapi kita mau menghasilkan apa. Itu dulu, kita mau menghasilkan manusia yang kayak gimana nih. Nah itu harusnya menjadi tumpuan dari seluruh penyelenggaraan pendidikan. Baru dari situ kita bicara soal tadi infrastruktur misalnya. Jadi ketika kita mau bangun infrastruktur ya, kan bisa jadi ada banyak strategi yang berbeda. Nggak harus misalnya kita bangun di satu daerah sekolah sejumlah murid yang dibutuhkan misalnya. Murid yang butuh gitu kan, murid yang butuh jadi butuh belajar. Bisa jadi sebagian mungkin lebih pakai sistem pendidikan terbuka misalnya, mungkin nggak harus ada jadi gedung sekolahnya misalnya gitu kan. Nah itu kan bisa di tweak lagi tuh ya. Nah jadi kita sekarang ini bergerak hanya dengan asumsi-asumsi lama lah gitu, bahwa sekolah harus kayak gini, bahwa sekolah harus ada gedungnya seperti ini, dengan standar-standar seperti ini. Nah padahal yang penting dibikin itu adalah tujuan dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, kita mau bikin apa, kita mau menghasilkan orang kayak gimana. Ya seminggu mungkin 2 hari aja. 2 hari ya kan, ya, atau cuma ganti-gantian berapa kan, jadi jam. gedungnya nggak perlu gede gitu. Iya, atau bahkan bisa jadi sebagiannya mungkin nggak di sekolah, tapi misalnya di lingkungan pertetanggaan, mungkin di balai rakyat atau apa kan. Benar, jadi benar. ini kan desain pendidikan ini mengacu ke tujuan, makanya
makanya kita harusnya bikin tujuannya dulu nih, kita mau bikin anak-anak jadi kayak gimana, pendidikan dasar kita terus kayak gimana. Nah menurut gue pribadi kebijakan pendidikan kita tuh harusnya tumpuannya di situnya dulu, tujuannya apa, baru turunannya kita harus ngapain untuk mencapai tujuan itu. Nah kalau kita selama ini tuh tumpuannya adalah kita mau ngapain gitu, sebenarnya kita mau ngapain ini, mau kemana gitu kan, directionnya mau kemana gitu. Nah jadi masalah utamanya tuh menurut gue di pendidikan ini. Nah program makan siang gratis nggak bisa menjawab ini. Dan seharusnya Gitu. nggak masuk di situ. Nah bisa jadi harusnya nggak masuk di situ. Yang bikin ya kita to be fair lah ya, maksudnya bukannya against banget sama program makan siang gratis ya, cuma masih banyak skala prioritas lain yang harus dioptimalkan, apalagi kalau bicara pendidikan gitu. Sangat disayangkan pula kalau emang ternyata perpindahan kekuasaan ini akhirnya pemerintahan baru, kekuasaan baru, kabinet baru yang malah diprioritasin pertama untuk jalan ini, sedangkan masalah pendidikan itu di depan mata banget gitu loh. Anak-anak putus sekolah makin naik, ya kan? UKT makin mahal, dan itu nggak bisa diselesaikan dengan makan siang gratis. Kalau bicara makan siang gratis sebagai produk pendidikan, gue nggak bisa setuju itu dan nggak akan pernah bisa setuju itu. Sebagai gitu. produk pendidikan. Sebagai landasan pendidikan, sebagai hal yang utama, mendukung terkorelasi mungkin. Tapi kalau sebagai ini loh solusi pendidikan kita dalam makan siang gratis, kita punya masalah jangka pendek yang harus diberesin. Lah kenapa kita harus ngomong itu gitu. Jadi kalau kemarin sempat juga ngomong ke orang-orang ya, kalau memang ternyata program ini belum visible untuk dilaksanakan ya kenapa harus dipaksa dilaksanakan gitu. Sementara kan kalau kita lihat visi misi dan program sebenarnya masih banyak quick win yang lain yang bisa diutamain gitu loh. Banyak misalnya BPN itu sesuatu yang bagus dong. Sebagai mantan orang Kemenkyu, SMI mungkin nggak setuju sama BPN saya. itu Badan Penerimaan Negara. Iya. Yang dianggap ini kan memisahkan di Ditjen Pajak Karena dari di Kementerian IRS Keuangan. sama Treasury kan di US beda ya. Dan di beberapa negara yang mengelola, yang menerima, yang mencari itu kan berbeda. Nah, itu kan sebenarnya sangat visible untuk dilaksanakan di awal gitu. Atau single identity number gitu. Sesuatu yang emang mungkin dari dulu udah jadi pembahasan di Indonesia, kayak gimana kita terlalu banyak kartu identitas nih gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu sebenarnya. Dan Kalau mau quick win first 100 hari pertama ya, misalnya kan gitu 100 hari pertama gue mesti ada jelas nih kelihatan gitu kan apa ya. Kalau kembali misalnya salah satu yang diomongin Pak Prabowo juga peningkatan gaji guru misalnya. Ini juga quick win awal nih. Jadi langsung kena ada peningkatan yang nih makan siang susu gratis buat siswa dan gaji guru dosen naik. Ini janji fundamentalnya Prabowo Gibran di dunia pendidikan. Ini mungkin sering jadi diskusi gue sama Kania ya. Most of the time kita berbeda dalam melihat sesuatu gitu. Ya kan. Kalau gue ngelihat ya itu penting, kesejahteraan guru itu penting gitu. Mungkin Kania punya perspektif yang berbeda soal kesejahteraan, tapi sama-sama pengen ya guru itu sejahtera. Nah, menaikkan gaji guru secara cepat, tentu kita semua mau gitu. Gaji guru apa dosen karena underpaid, bisa dibilang sangat-sangat underpaid sekarang ini. Dan pertama yang harus dipikirin itu caranya gimana gitu. Sementara waktu itu kita sempat bahas sendiri masalah mekanisme status PNS, PMS pusat, PNS Pemda, guru dibayar dari APBN, tapi APBN via DAU via ini daerah punya formulasi yang berbeda-beda untuk nentuin gajinya, belum lagi tunjangannya. Bayangin gaji guru di Jakarta dengan satu daerah di Sumatera itu bisa jomplang sekali. Ada yang ngedapatin 10 juta sekian. Kalau kita 3A di Jakarta jadi guru itu udah pasti megang sekurang-kurangnya 10 juta. Ditambah Jakarta tunjangan ya? Tapi di daerah itu dapat tunjangan sebesar itu, setengah dari itu aja belum tentu. Nah, yang harus kita pikirin itu pemerataannya kah atau kenaikannya kah? Nah itu kan dua hal yang berbeda nih. Kalau diratain apakah mungkin gaji guru jadinya diratain bawah semua kan juga nggak masuk akal. Tapi diratain se-DKI semua kan juga ini jadi problematika yang berbeda. Bagaimana kan? Ini enggak, gue kesannya fundamental lo dan Ferry nih ya. Enggak sih, sebenarnya menurut gue bukan, sebenarnya kayaknya gue nggak ngerasa stance-nya beda per se gitu. Jadi bukan pro kontra per se, cuman lebih pendekatannya. Iya, soalnya kan pasti Ferry ngeliatnya lebih dari sisi tadi pos anggaran lah gitu. Ya orang Kemenke gitu. Kalau bukan orang Kemenkyu, udah pernah di situ. Dengan background itu pasti Ferry lebih angle-nya kayak tadi kan, gimana menyediakan ini segala macam gitulah. Nah, tapi habis itu di depannya dia bakal langsung ya udah basically generally kita approve bahwa guru-guru kita dan dosen-dosen kita sejahtera. Itu udah kita nggak mungkin dong
mau kita nggak suka lah dengan ide itu kan. Terus. Nah tapi kalau Ferry tadi concernnya lebih kayak bagaimana pengadaan ini, kalau gue concernnya lebih dari soal pengelolaan SDM-nya itu sendiri. Maksudnya guru dan dosen sebagai bagian dari SDM yang dikelola oleh negara. Gue ngeliatnya runutan berpikirnya salah. Kalau misalnya kita berangkatnya di titik insentif sistem ya, yaitu tadi gajinya misalnya. Justru runutan berpikirnya itu harusnya deliverables ya kan, apa yang mau kita capai dari penyelenggaraan pendidikan ini. Nah turunannya baru berarti guru dan dosen itu harusnya punya kualitas apa, punya kompetensi apa untuk dapat tujuan itu, ya kan. Nah baru turunannya insentif sistemnya mengikuti itu dong, gitu. Nah dari situ hitungannya baru masuk. Karena gini ya, sorry to say, cuman kadang-kadang misalnya gini, kita dalam penyelenggaraan ini ternyata nilai ekonomi yang dihasilkan dari seluruh penyelenggaraan ini misalnya sekian. Nah sekian ini ternyata nggak membutuhkan tenaga pengajar sejumlah yang kita punya misalnya sekarang. Nah bisa jadi nilai insentif sistem itu jadi nggak masuk akal gitu. Misalnya dari totalnya kita cuma punya let's say 200 gitu. Nah tapi kalau kita dengan jumlah tenaga pengajarnya sekarang, pembagiannya jadinya kecil banget per orangnya. Nah karena sebenarnya kita nggak butuh sejumlah ini gitu kan. Misalnya kita nggak butuh 200 orang misalnya gitu. Kita sebenarnya butuhnya let's say cuma 100. Nah ketika ternyata itu diturunin jadi 100, baru nilai ekonomi jadi masuk untuk memenuhi insentif sistemnya. Nah jadi menurut gue tuh yang harus dievaluasi dari sisi emang bagaimana serangkaian ini dari tujuan dan turunan kompetensi yang dibutuhkan, assessmentnya bahwa tenaga pengajar memenuhi kompetensi itu sampai ke insentif sistemnya, ini yang nggak ada menurut gue selama ini. Jadi kita bisa jadi operate di atas dari nilai yang kita hasilkan sebenarnya. Dan itu mungkin terjadi di semua bidang pekerjaan ya. Mungkin bukan cuma di tenaga pengajar gitu. Nah, anyway, ya itunya sih. Kalau gue ngeliatnya kayak ya gimana kita memperbaiki mekanisme itu, baru nanti jadinya kita bukan cuma menginsentif guru secara layak dalam artian kayak minimalnya layak nih, bukan cuma itu. Tapi bahkan perbedaan antar gurunya ini jadi justified. Gitu. Kenapa guru ini digaji lebih tinggi daripada guru ini misalnya? Kita punya justifikasi yang jelas. Gitu loh. Tapi kan itu udah ada di semangat yang sama, itu ada dalam bentuk sertifikasi pengajar ini kan. Nah itu yang justified kenapa ini lebih layak, kenapa ini dapat tunjangan, karena dia lulus sertifikasi dan sebagainya. Misalnya. Nah, dan sertifikasi itu kaitannya dengan skill atau pengetahuan skill set dan kualitas lah. Gampangnya kualitas satu orang guru itu ditentukan dengan ujian seperti itu. Kalau yang gue lihat itu sebenarnya kayak gini sih. Kenapa insentif ini jadi tonggak penting di awal? Karena penyaringan sumber daya manusianya juga, talent poolnya juga. Mungkin minimalnya harus ditetapin yang layak gitu kan. Karena supaya orang mau jadi guru gitu. Nah itu problemnya di orang mau jadi guru dan dosen. Di negara-negara maju guru dan dosen itu profesi yang menjanjikan loh, karena kan emang insentifnya gede. Nah di Indonesia ketika lu sekolah tinggi-tinggi terus ngeliat gaji guru sekian, dan guru selalu dipotret sebagai pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan, makin kesini kan makin tidak relevan. Ngapain gue kerja dan gue nggak dibayar cuma 200-300 ribu sedangkan sekolah tinggi-tinggi? Akhirnya budayanya itu terbentuk seperti itu, melihat guru sebagai profesi dengan gaji kecil, dan itu udah harus dibuang sebenarnya. Itulah kenapa sebelum kita masuk ke dalam pengelolaan yang lebih good governance lagi, insentif itu menjadi sangat penting ketika negara sudah bisa mengatakan kepada masyarakat, mengatakan kepada para talent ini, ketika kalian memilih PET menjadi guru, itu PET yang sudah bisa mencukupi kalian. To be honest, gue sendiri ketika mau lulus SMA pengen jadi pengajar, pengen jadi guru gitu loh. Masa jadi MC? Sekolah tinggi-tinggi jadi MC. Faldo jadi MC. Iya. Oh iya. Bukan yang itu. Bukan yang di narasi, bukan. Kami berdua MC sini. Oh iya. Disebut juga lah. Ini Faldo. Pokoknya kalau nggak ada apa-apa Faldo aja udah. Oh, MC acara. Helmiahnya juga MC. Acara anak presiden. Iya. Kita juga MC. Anak presiden juga. Tapi anak yang beda ya. Iya. Enggak, lanjut. Pendidikan. Biar pendidikan MC. Biar yang punya peluang hidup lebih baik bukan cuma anak presiden. Ini penting. Iya, betul. Jadi ya itu tadi masalahnya kenapa insentif ini jadi matters adalah itu tadi, karena orang kan base semua hal di dunia ini ya, semakin kita pelajari lagi, itu kan cuma scarcity sama supply and demand ya. Iya, kalau supply-nya oke, demand-nya ada. Nah, sekarang kayak gimana orang mau masuk? Jadi kayak waktu memutuskan untuk memilih jadi guru, akhirnya yang ngasih tahu itu orang-orang terdekat. Nggak usah lah,
Sebulan. Iya. Izin boleh beropini juga nggak sih? Boleh dong. Apa yang nggak boleh? Nah kalau gue sih ngelihatnya Menarik. antara dosen dan guru itu dua profesi yang servisnya itu beda menurut gue. Ya itu menurut gue tuh nggak bisa dipukul rata Nggak bisa antara disamain ya. dosen dan guru gitu. Nggak bisa satu mekanisme yang Nggak sama bisa, lah gitu karena ya. produknya beda. Kalau produknya guru itu adalah siswa yang dididik gitu ya. Produknya kan itu. Ya. Kalau dosen itu produknya kan lebih variatif dan mereka lebih memang ada mahasiswa yang dididik tapi lebih ke knowledge produknya. Tailor made. Knowledge. Oh, knowledge. Iya, dia bisa bikin research, bisa fundraise sendiri gitu. Nah, gue lebih setuju dari dulu kalau untuk dosen itu ya udah kalau bisa nggak usah ya kalaupun ada ASN ya nggak apa-apa ya, tapi maksud gue Dilepas aja. dilepas ya. jadi kontrak Private gitu. aja. Kalau lu ASN pun ya UI misalnya 5 tahun di UI lu pindah ke Unpad atau pindah kemana jadi ada pemerataan juga akhirnya gitu. Nah karena apa? Karena salah satu kekuatan dosen kan ada lembaga-lembaga yang percaya kepada mereka yang bisa ngasih mereka uang yang kemudian uangnya bisa dibawa ke kampus gitu. Kalau guru kan dia nggak punya kekuatan fundraising lain. Iya. Sementara tuh dosen ada gitu. Kayak misalnya gini kan, Fer. Salah satu Pak Prabowo kan kemarin bilang juga tuh ada mau bangun 300 fakultas kedokteran baru karena jumlah dokternya kurang. Ya. Artinya ini negara masuk mengintervensi karena kalau lu lepas ke market mechanism barang ini pasti nggak akan mencukupi, akan kelangkaan gitu. Lu gimana kan ngeliatnya? Kayak misalnya kayak gini-gini nih. Dokter nih, kekurangan dokter, bangun 300 fakultas kedokteran baru. Jadi infrastrukturnya dibangun sehingga permintaannya yang didorong karena ada 300 fakultas yang baru sehingga permintaannya mau nggak mau pasti ada. Ini isu fakultas kedokteran sih ada ya udah another beast lah gitu ya. Ini ada entire system of gimana tenaga kesehatan kita, ada rekrutmen, ada seniority, ada apa ini udah isunya sendiri ya? Gue pernah dibully gue di Twitter gara-gara ini beginian nih. Oh iya, iya work life balance dulu itu kan yang bully gue dokter. Kalau gue ngeliat kayak gini ya, bedanya masalah perguruan tadi menarik sih soal perguruan tinggi dan basisnya gitu loh. Apakah itu kebutuhan yang emang dibutuhkan atau enggak? Apa kebutuhan universalnya cukup di pendidikan dasar ataukah pendidikan tinggi ini termasuk kebutuhan dasar? Nah, kalau dari gue sendiri mungkin agak berbeda ya karena gue ngelihat proporsi jumlah sarjana di Indonesia yang teredukasi dalam perguruan tinggi itu masih kecil banget. Jadi peran government itu masih penting untuk menyediakan kesempatannya orang untuk sekolah. Problemnya adalah sekarang apakah governmentnya itu udah hadir atau belum untuk menyediakan kesempatan itu. Ketika kesempatan itu tersedia, orang pick or not itu udah urusan individual. Tapi kesempatan dan biaya yang terjangkau apa? Itu satu paket tuh. Sorry Fer, kalau misalnya kayak gini, government bisa jadi penyediaan fundingnya misalnya, maksudnya menyediakan supaya orang-orang dapat voucher atau dapat dana buat bisa beli perkuliahannya ini. Enggak, kalau menurut gue sih karena based on undang-undang dasar kita ya, yang menjamin itu gitu loh. Undang-undang dasar kita menjamin itu dan turunannya menjamin itu dan kebutuhan negara atas masyarakatnya seperti itu, maka ya negara jangan cuma nuntut kalau orang harus terdidik. Tapi kan kalau fasilitas terdidiknya harus disediakan. Kalau perguruan tinggi kalau sekedar akses Fer, itu kan udah disediain pakai UT gitu tuh udah sangat terbuka. Nah di situ di sini soal akses di sini. Nah yang gua omongin sama Kania ini udah ke quality sih sebenarnya. Nah di sini yang perlu kita runut dengan baik. Kenapa demikian? Karena nantinya orang bakal nge-capture ini mendukung mekanisme pasar bebas dalam perguruan tinggi gitu. Itu hal yang harus dihindari dari podcast ini. Jadi kalau kan dia kan emang ideologi mendukung pasar bebas di mana-mana nih berdua nih. Gua intervensi negara. Aku di pendidikan dasar justru fasis kan aku. Negara harus sediakan, meratakan ya kan termasuk kualitas. Ya kenapa kita nggak bisa terbuka ya untuk masalah ini kita Marxis tapi untuk urusan ini kok harusnya kan begitu aja. Lebih ke arah gini loh, karena pada dasarnya gue yakin goalnya kita bisa jadi sama. Masa kita pengennya ini gitu. Tapi ini kan kita bicara strategi nih sekarang kan. Bagaimana mencapai goal ini kan.
Ya. Very menarik nih. Ini nggak bisa dilepasin ke market mekanisme. Karena- Padahal tadi kalau kata Tapi Ari, faktanya gini loh, satu lagi ya, UT Iya. satu. Yang kedua, yang banyak membuat sarjana-sarjana baru dari kelas bawah untuk melenting ke atas itu kampus-kampus macam Universitas Pamulang gitu, kampus-kampus swasta berbiaya rendah, bukan negara juga. dan yang bisa dicicil 6 kali Iya, gitu betul. loh. Iya. Itu yang gue bilang sebagai ironi dalam teori, dalam aturan, tapi prakteknya malah kayak gitu. Kalau emang mau lepasin sekalian. Tapi kan janji negara nggak seperti itu kan. Ya. Nah, di satu sisi perguruan tinggi negeri itu matok biaya yang jauh lebih mahal bahkan dari swasta, dari Universitas Pamulang Pamulang, tadi iya. atau dari Paramadina misalnya atau dan lain sebagainya. Unhas. Nah, karena kan tetap ada mekanisme supply demand Nah, maksudnya. kan itu yang kalian butuhkan kan tadi. Kalian Enggak, ini tapi bukan faktanya gitu. gini, Fer, nggak faktanya. bisa. Namanya pendidikan nggak bisa dilepas dalam supply demand dong. Enggak, Kalau bukan perguruan dilepas, tinggi. udah terjadi. Maksudnya udah terjadi. Menjawab problem itu sekarang dalam mekanisme supply demand. Dia tahu ada kelas bawah, oh ya udah gue bikin swasta berbiaya murah yang bisa diakses nih gitu Nah kan. itu yang nggak benar sebenarnya. Kan itu fakta yang terjadi. Harusnya kayak gitu. negara sediakan bahkan untuk mereka-mereka yang kekurangan, yang kurang mampu. harusnya negara. Makanya gue bilang konsep beasiswa itu konsep yang bodoh gitu loh. Karena seharusnya itu pemenuh iya kan. Iya. Maksudnya kayak beasiswa itu menandakan kalau negara nggak hadir nih dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pendidikan tinggi. Nggak, tapi mekanismenya tuh bagaimana? Maksudnya gini, kayak misalnya gini ya, ketika kampus ini kan sebagai suatu komoditi punya supply demand dynamics-nya dong, Iya. ya kan? Nah, ketika ada kampus yang prestisnya makin gede, Iya. makin gede dong nilai dia di pasar kan. Ya. Nah, terus berarti negara tetap harus bayar aja nih, bodo amat mau harga kampusnya berapa, atau negara mengontrol harga? Negara mengontrol harga karena Berarti kayak UI zaman Kalau dulu negara dong yang mengontrol dikeluarin sama- harga, Iya. iya. Untuk perguruan tinggi yang emang berjalannya by duit negara. Nah, kalau kayak gitu bisa nggak kita tarik ke Kalau sini? kayak gitu semua perguruan tinggi dijadiin swasta dong. Enggak, berarti bisa nggak kita tarik misalnya konsekuensinya berarti nanti akan, karena kan ketimbangan kualitas akan selalu ada. Nah, misalnya Nggak ada kampus insentif untuk ini ya. Iya, bukan gak ada insentif, justru di kampus negeri bisa jadi misalnya talentnya dapat insentifnya rendah karena harganya lebih dikontrol kan. Exactly. Nah, abis itu misalnya ada kampus Lu nggak ada swasta. insentif untuk mengajar lebih baik, ilmu Iya, yang lebih buat apa ya kan? spesifik. Oh, ini gitu kan. udah ada ceilingnya gitu. Gue udah pasti maksimal segini. Nah, sedangkan kalau misalnya gue pindah ke swasta, gue bakal dapat lebih tinggi dong. Oh. Nah, bisa nggak kita assume bahwa itu akan menghasilkan mekanisme di mana ya udah kampus swasta yang akan lebih berjaya lah gitu di mekanisme kayak Jadi gitu. kayak dokter aja ya, kalau di RSUD mereka aduh sama aja nih insentif gaji yang mending gua di rumah sakit Iya. Pondok Indah atau rumah sakit Iya dong, bisa Bintaro jadi kayak atau gitu rumah dong. sakit. Yang ya gini, bukan bisa jadi kayak gitu, yang terjadi sekarang kan kayak gitu dan itulah yang menimbulkan masalah ketimpangan itu karena sistem kayak gitu. Nah, gitu. berarti kita mau terusin itu. Enggak diterusin, Nah, kita harus artinya ngapain? iya Kita makanya tanya gua Ferry bilang, dulu. ya kita harus ngapain ya, buktinya kayak gini, dana pendidikan kita sebentar. Iya, iya. Masih lebar. Udah. Nah, kita harus ngapain ya? Itu ya jadi problem sekarang karena swasta perguruan tinggi ini kan sekarang orang dulunya ngedevelopnya sebelum sistem UKT ini muncul dan lain sebagainya adalah perguruan tinggi alternatif dia sekolah ketika biaya dia tidak bisa masuk nih untuk masuk ke BINUS, Untar dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya adalah perguruan perguruan tinggi kayak ITB, UI dengan biaya yang Rendah. gitu loh, dengan kualitas yang bagus. Betul. Nah, masalah kualitas itu bagus atau enggak itu kan tercipta dari tahun ke tahun nih. Iya. Bagaimana sistem tradisi pengajaran dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba sekarang dengan kebijakan kayak gini yang harusnya jadi pilihan yang lebih terjangkau ini tiba-tiba naik. Sorry, kebijakan kayak gini tuh kebijakan apa? UKT muncul itu kan 2013 ya. Ketika muncul namanya BLU, ketika muncul kampus harus bisa nyari duitnya sendiri dan lain sebagainya karena negara udah ya udah seperti yang kalian bilang tadi. Ini kampus negeri ketika udah mulai Iya, mahal gitu maksud iya, lo kan. itu kan Iya. pengajar atau sistemnya udah ya udah kayak kita cari duit kayak gimana nih, sementara kualitas kayak gini harus kita jaga nih. Itu problem yang ada sekarang. Justru Bang Ari kritik itu tadi sebenarnya. Bukan, justru sebaiknya kan tadi kalau gue bilang ya harusnya perguruan tinggi dilepaskan kepada mekanisme pasar aja. Yang Bukan, maksudnya karena udah terlanjur ada itu. ya Justru justru karena mereka udah punya fundraising nah source makanya yang banyak itu ini. tuh dibalikin lagi justru. Jadi kebijakan itu muncul, Fer, karena melihat kampus itu harusnya punya mekanisme fundraising karena tradisinya kampus-kampus dia kan ikut QS apa di luar-luar ini loh, peringkat-peringkat ini loh. itu Kalau kampus tier Itu yang 2, harusnya nggak perlu ditiru. itu Dia yang kan harusnya turun kualitas. nggak Iya. perlu dilanjutin dan itu yang harusnya
jadi bahan yang harus dievaluasi ya Iya. kayak gitu. Kalau Karena gua lu kayak nempatin ban ukuran 16 ke pelek ukuran 13. Tapi- Kalau lu mau ban itu masuk, ya peleknya diubah dulu dong. Iya. Sekarang kayak gimana? Orang akhirnya apa? Orang nggak bisa mengambil swasta, nggak ngambil negeri juga karena dua-duanya akhirnya nggak mampu. Karena nggak ada lagi sistem yang kayak Kania bilang tadi, mekanisme yang lain misalnya voucher atau anggarannya disediakan atau lain sebagainya. Ya ini sama persis kayak kita bahas donasi ataupun ganjil genap tadi. Aturannya dibuat, keharusannya dibuat, tapi Iya, infrastrukturnya nggak disiapin. Justru yang lebih agile yang swasta. Kayak Universitas Pamulang tadi bisa Iya. dicicil 6 kali per Mau semester, bisa. Iya. harganya bisa sangat kabarnya terjangkau. gua kan temennya ibu mertua gua itu yang punya kan, katanya mau dinegrikan dia nggak mau. Iya makanya. Malah ribet. Itulah. Mainnya di quantity ya. Iya kita balik lagi Mainnya di kebutuhan volume, atas Bos. perguruan tinggi ini untuk masyarakat. Apakah pemerintah sekarang melihat ini harus dieskalasi kah atau Iya. cukup dengan sekian kah? Karena kan jumlah sarjana kita based on data ya masih 5% Betul, dari total betul. populasi gitu loh. Kayak misalnya tadi Fer, Pak Prabowo mau bikin 300 fakultas kedokteran baru. Kita tahu biaya untuk lu menjadi mahasiswa kedokteran itu kan mahal. Operation cost-nya merunning fakultas kedokteran itu kan Iya. mahal. Ketika bangunan yang dibikin tapi nggak ada insentif lain di luar itu, kan sama aja. Akhirnya Dan kalau demand-nya nggak bisa catch up ke sana kan. Iya, kalau nggak kan kita kan lihat ya harga kuliah kedokteran tuh mahal banget ya sekarang ya. Kalau misalnya government mau nanggung segitu sih jadi gede banget lah pasti kan. Pasti. Makanya sebenarnya harga dari Hampir pendidikan sama tinggi ini loh yang jadi problem nih maksudnya karena pendidikan Iya. tinggi itu kan ada elemen prestisnya ya. Iya. Jadi bukan cuma elemen skillsnya gitu. Bahkan bisa jadi di banyak jurusan mungkin skillsnya nggak ada. Balik Prestisnya lagi, doang. fakultas Jadi- kedokteran banyak itu sesuatu yang positif dong. Bagus, Iya. bagus. Sesuatu yang bagus ya, teoritikal ya. Teoritikal. Iya. Dia semakin banyak semakin bagus dong. Asal negara memberikan konsekuensi juga. Tapi apa? Gimana penyediaannya? Apa- Penyediaannya, harganya akan terjangkau apa enggak? Jangan sangat efektif 300 fakultas tapi biayanya ternyata sama aja dengan biaya yang lain ya. Untuk apa 300 fakultas? Bukan itu yang menjawabkan sebenarnya. Exactly. Problemnya kan itu gitu. Orang tetap nggak mampu kan, Fer? Karena Nah. biaya mahal banget. Iya, nah Karena makanya 20 gimana? fakultas juga. Intisari dari masalah ini kan 20% APBN ini digunakan untuk apa sebenarnya? Kalau kita buka turunannya, kita bedah tuh mata akun anggarannya, kita akan menemukan hal-hal yang menakjubkan nih. Kenapa Itu ini dikeluarin problemnya. begini? Di luar makan siang gratis. Di luar makan siang gratis pun udah banyak sekali hal, berapa banyak BIMTEK, berapa banyak FGD, berapa banyak dari 20% APBN itu kan ada belanja modal, belanja barang, belanja pegawai. Belanja pegawai, kalau belanja pegawai itu diuntukkan untuk kesejahteraan guru, is okay, tapi masih gede. Belanja pegawainya gede banget, gurunya nggak sejahtera. Question mark dong. Mati di lumbung ini kan. Nah, sebenarnya problemnya itu kalau tata kelola good governance itu bisa dilakukan, gue yakin pendidikan terjangkau itu bisa diupayakan. Nggak perlu sistem-sistem kayak gini, karena masalahnya gini. Sebagai seorang yang pernah kerja di pemerintahan, gue paham betul banyak sekali inefisiensi dalam pengelolaan anggaran kita. Bayangin untuk perjalanan dinas satu orang, itu bisa dilihat angkanya untuk satu orang eselon 1 dan fasilitas penunjangnya itu bisa senilai 100 pegawai pelaksana 3A gitu. Itu kan gila sebenarnya. Dan itu bertahan bertahun-tahun dan untuk diubah ya sulit karena aturan udah mengikat. Masalahnya tuh di situ gitu, bukan orang. Diskursus yang terjadi di publik adalah oh ini dipakai untuk ini, dipakai di ini, tapi nggak nyentuh elemen paling fundamentalnya nih. Tadi ya. Uang dan distribusi uangnya. Bayangin gaji guru itu by APBN loh. Walaupun gurunya kan lucu. Guru adalah PNS Pemda yang dibiayai APBN melalui DAU. Nah, begitu juga dengan perguruan. Iya. Nah, Balik ke Pemda lagi ya. makanya kalau ikut omongan lu Market Fer, mechanism. si Kania relevan dong. Dalam artian ya kurangin dong berurusan sama distributor anggaran yang nggak capable. Pendidikan dasar udah, ya. Pendidikan dasar Jadi ya, maksud kalau gini, pendidikan tinggi lepas. negara terlibat bisa dalam bentuk penyediaan dananya. Kalau menurutku aku masih setuju. Maksudnya funding education tuh jelas penting. Itu yang gue bilang. Cuman kalau negara ngontrol sampai ujung ini kok Iya, kayak gue sering itu yang chaos gue ya. Lu kalau dikasih duit dia harus dikontrol, Chan. Nah, itu yang gue bilang tadi. Kayak gimana kita mau pindah langsung ke sana, shifting ke sana, tapi yang di sini nggak beres nih. Iya. Iya. Ya gimana? Ya mau shifting ke sana pun duitnya nggak ada. Oh. Karena masalah Iya.
masalah negara hadir ini. Mereka menyatakan dalam undang-undang kalau mereka hadir, tapi mereka nggak hadir, tapi uangnya ada. Nah itu kenapa tapi good governance-nya masalah lah ya. Good governance-nya bermasalah. Jadi mau pilihan sistem apapun akan menghasilkan kebijakan yang buruk, yang rusak. Untuk menciptakan good governance di dunia pendidikan dengan insentif yang makin lama makin banyak, kita tahu buat guru kan macam-macam nih. Makin lama alhamdulillah makin gede. Dan ini adalah salah satu kementerian yang kalau populis tuh orang nggak marah. Iya betul. Masa gaji guru naik lu marah? Iya, lu kritik gitu. Ini adalah kementerian ya, sektor ya. Pendidikan yang kalau lu naikin orang nggak marah, Bos. Obat lu bikin dokter lu bikin kaya orang masih bisa marah loh. Sama gue tadi ngobrol sama kalau guru tuh udah gue ngobrol tadi sama Mas Ismail Fahmi. Lu tahu gak di TikTok itu harga beras naik itu adem-adem aja. Makan apresiasi. Kenapa? Karena petaninya dapat insentif katanya. Harga jualnya, harga bahaya ya naik gitu kan. Oh iya, jadi mau marah, kasihan petani kan. Ibaratnya kayak gitu kan. Nah, guru juga gitu. Guru juga kayak gitu. Tapi negara atas nama good governance, lu membebankan proses administratif, proses pembuktian, proses hal-hal yang menghabiskan justru waktu lu untuk membuktikan bahwa uang yang didistribusikan ke lu itu dipertanggungjawabkan. Ya itu problemnya dari yang tadi yang gue bilang di awal soal runutan berpikirnya. Jadi apa yang harus dibuktiin itu juga bisa jadi nggak relevan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikannya. Habis waktu kan. Kadang-kadang sebenarnya ngebuktiin ketercapaian apa yang mau kita capai itu penting. Tapi ini dia, apakah yang dilakuin itu adalah nyambung sama apa yang mau dicapai itu sebenarnya sih. Itu yang bikin repot. Daripada berupaya nyambung, mending pisah aja. Oh gitu ya. Lepas aja. Sebenarnya kalau perlu tutup nanti kalahnya kan kalaupun tutup kalah kan sama Melbourne University Indonesia kan keren juga, Fer. Makanya tadi gue bilang kayak kebijakan universitas terbuka tuh, adanya produk yang namanya universitas terbuka itu kan bagus banget ya sebenarnya. Bagus banget, kayak orang harus relevan dong dalam perkembangan zaman, dan ternyata model pendidikan UT. gitu masih bisa banyak lulusan UT yang sekarang di Inggris, yang di Harvard pun ada gitu loh. Ketua alumninya Pak Muldoko itu. Ada UT ini. Sebenarnya produknya udah ada, bentuknya udah ada, terjangkau pula. Dan kan sekarang sebenarnya problemnya yang benar-benar harus kita pikirin itu kan quality kan. Quality pendidikannya kayak gimana. Kalau itu naik baru pilihan yang UT aja yang banyak udah itu yang lain lepas ke market. Ya akhirnya paling agile ya. UT itu paling agile ya. Makanya kalau untuk ngomong ke arah sini itu ada strukturnya nih yang harus kita. Gue setuju sama lu tuh. Taruh uang di UT yang banyak gitu kan. Yang lain lepas market. Nah akhirnya yang lain nyesuaiin dong. Gue nggak bisa mahal-mahal banget. Orang udah ada pilihan yang UT. Nah begitu juga sekolah terbuka juga ada loh. Bukan universitas terbuka doang, sekolah terbuka, dan itu menjawab banyak masalah. Nah, orang nggak berpikir ke situ, nggak one step ahead gitu loh. Berarti udah bener Budi Aris Setiadi membereskan BTS ini sekarang nih ya. Enggak, kita nggak ke situ kita. Nah, cuman internetnya kan dari situ, Bos. Iya bentar dulu. Ini pujian untuk hal yang lain ya. Tunggu. Kita mendukung Kita nggak ngasih space endorse. Untuk mendukung program-program nggak dibayar ya. Ini kayak placement tapi bayarannya nggak ada. Masih nyelipin. Iya, nggak bisa. Nggak gitu. Mau dibantu adik-adik lagi cari nafkah. Tapi by the way, gue sendiri gini, gue ngeliat negara perlu kontrol dari sisi outcomes-nya sih, Fer. Ya, jadi kayak sekolah terbuka, universitas terbuka, that's a good innovation. Justru yang gue permasalahin sebagai pembayar pajak adalah gue nggak dapat standardized outcomes-nya, gitu. Jadi buat gue harusnya negara mengenforce hasil, gitu. Jadi silakan negara bikin badan assessment nasional misalnya, yang menjamin adanya tes yang bagus, pengujian yang bagus terhadap kualitas dari lulusan dari segala macam model pendidikan ini. Nah, habis itu sisanya orang bisa berinovasi. Betul, itu poin gua. Ini podcast ini sponsor by UT ya. Poin gua kayak kan Pak Rektor. Jadi simpelnya tuh kayak gini, misalnya kayak apapun namanya ya. Sekarang best practice paling dekat UT lah. Nah, orang nggak milih UT karena mikir kualitasnya jelek kan. Iya. Ya, makanya outcomes-nya dinaikin nih. Lulusannya itu bakal bagus. Kayak gimana lulusannya bakal bagus? Pengajarnya dimodalin, kurikulumnya dimodalin, dan hal RRD-nya ke situ. Dan akhirnya orang akan melihat, oh, UT ini ternyata satu lembaga pendidikan yang selain terjangkau, mereka juga dapat
benefit, Kualitas, ya. dan akhirnya jadi masuk dalam pilihan yang diinginkan Alternatif, pasar, ya. bukan lagi alternatif tapi utama akhirnya ya. Kalau sekarang masih dianggap alternatif. Iya. Iya. The fact bahwa Iya. Karena klasik brand tetap susah. Nah. Itu kayak lu bikin brand tas baru ngelawan Louis Vuitton. Iya. Takes time lah Gua untuk beli yang marketnya baru. bisa take off. Iya gue juga. Tapi bayangin. People. bayangin sekarang kalau orang bisa kuliah dimanapun tanpa harus ngabisin duit banyak, tanpa Iya. harus menghabiskan banyak waktu, dan kualitas kuliah yang dia dapat itu juga bagus gitu. Dan public recognition, business recognition, memberikan recognition kepada Dan sekarang itu dalam ongoing loh. kan jadi kita gagal Badan, gitu. jadi harusnya si badan assessment itu kan bisa integrate sama industri. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya ada kebutuhan sertifikasi untuk jurusan ini, harusnya yang bikin bukan kampus sendiri. Exactly. Harusnya- Jangan-jangan HRD nggak manggil juga nih urusan UT, Bos. Karena harusnya- dianggap tier 2 atau tier 3 Itu gitu. enforcement pemerintah tuh. Nah di situ itu tuh. ya, itu yang dibilang Disitulah. enforcement pemerintah bukan Bukan di nyikat penyelenggara. orang lu harus ngambil Iya, UT, enggak. bukan. Tingkatin Kualitasnya. kualitas UT-nya. Iya, Nah, iya, atau mungkin ya. atau bentuk produk pendidikan lain ya yang Iya. bisa ngasih terjangkau. Akhirnya universitas-universitas yang ada yang ngerasa gue bisa matok harga kayak gini dan orang masih bakal pilih, itu mikir. Nah, itu yang gue bilang based on supply demand. Supply demand itu kan terbentuk dari harga dan mempengaruhi harga. Ini supply demand terbatas lah. Market pasar bebas terbatas. Enggak, nah, intervensi pemerintah itu bisa di supply demand-nya atau di harganya. Ya. Intervensi untuk membentuk harga by supply demand atau intervensi harga untuk membentuk Untuk supply supply demand. demand. Itu makanya nggak bisa dilepasin kayak gini sekarang ya. Udah orang Ya. tarung mati-mati, alternate-nya nggak ada. Sebenarnya percontohannya ya di kampus-kampus negeri kan sebenarnya di mana pemerintah bisa lakukan jadikan kelinci percobaan UT itu kan 100%. negeri kan? Makanya Negeri, ya. harusnya kayak UT, kampus-kampus itu bisa jadi kayak gitu. Harga murah, kualitas bagus. Sebenarnya zaman Orde Baru misalnya waktu bayar kampus masih kecil, iya kan Murah, UI 7 Dede Bastri bilang, "Gue ini 70.000. tinggal di Menteng, gue semester 75.000. Nggak layak menurut gue gitu." Tapi tetap yang ngajar Anwar Nasution, Sri Mulyani gitu kan. Nah ini kan Keren-keren. dua lulusan UI. Kalau saya jelas kuliah saya nggak dibayar. Nggak membayar. Dia yang dibayar. Oh iya dibayar ya. Aku juga Nah, sih, aku beasiswa orang miskin soalnya. Iya. Bidik misi. Misi-misi. Jadi mekanisme nggak bayar juga. daripada berpikir simpel kayak ya udah kita bikin KIP atau bidik misi dan lain sebagainya itu ya Jadi kan intervensi pada outcome gitu. gila Iya, intervensi pada namanya, outcome yang yang mau paling dibilang penting. sama Ferry adalah pendidikan ini bukan soal program-program tapi tata kelolanya ini yang perlu di. Iya, sistem secara keseluruhannya Benahin, kan? itu mesti dirunutin dengan benar gitu. Ya, meskipun birokrasi terjemahkan tata kelola itu dengan tadi pembuktian administrasi yang rumit. Ya istilahnya pembebanan. akuntabilitas accounting lah. Iya. Jadi Masalah gini, selalu yang difokusin. Outcomes gitu. oriented kan selalu katanya dianggap menegasikan proses dan governance kan. Yang banyak orang nggak paham karena emang nggak banyak orang di situ adalah ya tata kelola kita itu ruwetnya minta ampun. Iya. Dan masalahnya itu udah krusial sekali. Udah benar-benar krusial sekali. Harus ada perubahan radikal. Bahas Gini, yang gratis. Oh. bayangin, mungkin orang nggak tahu dulu di zaman bahkan beberapa tahun yang lalu, bahkan nggak yang dulu-dulu banget, satu orang pejabat itu bisa punya 10 honor tim. Gaji tunjangannya sekian, tapi beban APBN yang nanggung biar dia ini makmur ya banyak dan legal. Ada yang namanya RDK, apa dalam kantor dibayar gitu. Itu kan publik nggak tahu, yang tahu ya PNS. Baru Di SMI 2016 itu semua dihilangin. Bu SMI masuk 2016 Kemenq karena punya tanggung jawab reformasi birokrasi itu kan semua hilangin. Makanya teriak-teriak di pegawai. Walaupun Kemenq ini labelnya Kemensul. Sultan, tapi sebenarnya banyak yang lebih kaya gitu lah. Karena tunjangan gede, tapi hal-hal kayak gitu nggak ada. setelah teriak-teriak ada celah baru lagi nggak untuk menyiasati itu? Kalau terakhir di situ ya nggak ada. Nggak ada. Namanya RDK, namanya ini untuk kalau PNS yang dengar ini pasti familiar ya. namanya RDK, konsinyering itu honor tim itu udah hilang semua. Tapi di level birokrasi yang lain, di bentuk apalagi di Pemda ya dengan kebijakan yang beda, itu hal-hal kayak gitu tuh masih ada. Dan apesnya adalah itu cuma menguntungkan pejabat-pejabat manajerial atas. Nah, untuk pelaksananya atau yang masih eselon 4 gitu atau fungsionalnya ya sakit, Bos. Tapi secara anggaran gede gitu loh. Jadi kesenjangan pendapatan PNS itu secara vertikal atau horizontal itu menimbulkan banyak masalah lagi karena beban APBN salah satu paling besar itu ya belanja pegawai.
Iya. Ini tadi lu bilang tuh perjalanan dinas eselon 1 bisa mengakomodasi 50 orang. Iya, semua fasilitas ya. Level-level, Bukan iya, cuma iya. perjalanannya, ADC-nya, ajudannya, mobil dinasnya, rumah dinasnya. Kelas penerbangannya. Nah, hal-hal kayak gitu Nah tuh kan. kalau dalam hal ini berarti menurut lu Fer itu emang lebih tuh, hitungannya udah over tuh. Lu bayangin. Maksudnya fasilitas yang disediakan. Sangat di US. Soalnya kan ada argumen gini juga ya bahwa pegawai negara masih dikasih fasilitas yang bagus biar misalnya nggak korupsi, talent terbaik bisa datang. Gue setuju dengan argumen itu kalau diberlakukan untuk segala level pegawai. Jadi ada pemerataan. Ada pemerataan dan ada satu acuan dan indikator yang emang benar-benar bisa diterapin dan nggak senjang itu, gapnya nggak sebesar Indikatornya itu. maksudnya indikator apa? Indikator misalnya untuk satu pegawai, maksudnya di level manajerial tertentu itu batas pagunya sekian, nggak bisa ada lebih. batas Ya pagu, bukan oke. based on quality ya Oh jelas kirain susah ya. indikatornya mau apa? Ada acuannya nih untuk dia bisa Nggak. dapat segitu. Tapi sekarang nggak ada indikator untuk Oke. untuk hal-hal kayak gitu tuh masih kayak di IPROK adanya, di katalog adanya berapa dia diambil karena hal-hal kayak gitu yang terjadi. Nah kalau misalnya di US itu best tempat saya kerja dulu ya. Kayak kita ngelihat pejabat-pejabat publiknya yang pejabat tingginya punya levelnya eselon 1 atau deputi gitu ya. Ya hidupnya kayak pegawai biasa aja, jalannya jalan sendiri, Uber ya Uber sendiri, nggak ada tuh ketika dia jalan 5 orang di belakang dia, sekretaris, ADC nggak ada. Bu SMI ketika di US ya udah kayak citizen biasa aja yang datang ke tempat gitu, nggak ada yang kayak iring-iringan, itu tuh kan biaya kos. Iya. Tapi mau nggak para VO, salah gue, Aduh, buat itu aja nih. mau nggak orang-orang lama ini, para pejabat yang sudah terbiasa enak ini menanggalkan hal-hal kayak gitu. Oh makanya aturan nggak bisa dirubah karena ketika para pejabat itu sampai di titik itu, Dia mereka bikin nggak mau bikin menanggapi. aturan ya, ya. masa Iya, gue mereka yang bikin naikin aturan, aturan untuk Antara bikin- habis gua aja lah yang ngubah walaupun ada rasa ingin Kata ngubah. orang desa itu, gue 30 tahun nih kerja untuk sampai titik itu kan, kenikmatan itu. Iya. Eselon 1 pendapatan paling besar apakah dari gaji? Enggak. Komisaris. Oh. Nah, sekarang hal-hal kayak gitu sebenarnya udah beban di APBN untuk mereka, untuk tunjangan dan segala fasilitas itu tinggi. Mereka juga udah dapat nih yang lain sebenarnya. Kawan lu eselon 1 nggak komisaris. Kan udah nggak eselon 1. Komisaris dong. GBK. Lu ngomongin siapa sih? Kawan gue sih Valdo ya di eselon 1. Iya, Tiba-tiba kawan gua kebesebut Valdo lagi. doang. Lu punya kawan lain? Ada. Pejabat siapa? Ada eselon 1 Siapa? Danilo Tagalog. Oh iya dia komisaris Iya. bakti kayaknya deh. Enggak kayaknya deh. Yopi ya? Yopi. Nah, Ini komisaris Tarno Institute. Danilo Sih, Tagalog. udah penyantun. Lu kira eselon 1 temen gua Valdo doang? Gue sih gak banyak ya Valdo paling. nah itu eselon 1. Iya, menteri aja ada temen gua. Dikasih Camry hybrid kan. Iya benar. Iya, padahal naik sepeda aja juga nyampe-nyampe. Nyampe-nyampe aja. Kenapa ada Kan keharusan panas untuk dong, kasih kayak dari gitu Bintaro loh, naik sepeda fasilitas kan. kayak gitu. Sedang juga bos. Dulu gue mewajarkan hal kayak gitu ya, pas ngelihat negara-negara lain, loh nggak ada yang kayak gini gitu. Kalaupun ada fasilitas lebih itu level menterinya aja atau ke atasnya aja. Untuk pejabat-pejabat kayak gitu ya mereka dapat insentif yang lebih wajar. Tapi sampai hal-hal penunjang, faktor penunjang itu banyak banget. Ini diberesin, gue yakin. Hal yang kayak kita bilang invest di outcome, pendidikan yang baik, bahkan fakultas kedokteran 300 terjangkau tuh ya bisa. Karena ini kecil tapi menggerokotinya tiap hari. Operating ya. Operating cost maksudnya. operating cost. Iya. Misalnya kalau APBN ada 3.000 T gitu, itu berapa tuh? Let's say ya, hal-hal tadi belanja pegawai itu mungkin sekitar, Nanino. gue nggak tahu angka persisnya ya, tapi Ya, selalu ini aja hampir kasar-kasaran hampir setiap tahun kalau kita ngelihat APBN, ada pernah buka APBN kita nggak sih? Jadi kayak hampir setiap tahun, mungkin ada tahun yang belanja modal lebih besar ya, atau belanja pembiayaan lebih besar, tapi most of the time tiap tahun APBN itu beban paling besar adalah belanja pegawai. Nah, yang lebih sakitnya lagi gaji ASN itu ternyata nggak besar. Nggak besar. Belanjanya paling besar, gaji ASN-nya nggak besar. Berarti kan problemnya adalah ya itu tadi level kayak trickle down itu loh. Tapi kalau secara jumlahnya tuh udah cukup efisien ya. Maksudnya kan kalau ini kan tadi kita bicara pembagian insentif yang gak merata Nah. antar level, Kalau kemudian jumlah mereka emang ngerasa kurang terus sih. oh jadi memang Iya, ngerasa kurang Manusia, terus. manusia. tapi sebenarnya gimana Fer? Kalau
tergantung sektornya apa dulu. Kalau misal pendidikan nih. Oh, jadi ada sektor yang iya, kurang, sektor ada yang sektor kurang, yang ada kelebihan. yang kelebihan. Ya berarti kalau in total sebenarnya secara agregat jadinya ada yang kelebihan dong ya berarti ya. Iya. Atau dihukum kayak lu bilang tadi kan, insentif supaya kita tidak tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan di luar yang Ini bisa yang- menggoda, Oh, iya. membuat kita jadi tergoda. Iya, selalu Oke. argumennya itu tapi ya. Kurang tapi lebih. Ya, tapi intinya gitu ya. Berarti maksudnya good governance-nya harus jalan Balik juga lagi. supaya duit kita ada ya. Iya, supaya dengan duitnya ada ada. ketersediaan deh, uang fiskal kita kayak gimana, barulah bisa masuk tuh entah itu. Ya, kita mau fakultas bikin sistem kayak kedokteran, gimana iya. lah ya. Kalau maksudnya- kata Pak Prabowo, apapun rencana Anda, yang paling penting kita harus berdaya dulu, ekonomi kita harus tumbuh dulu. Makanya hilirisasi jadi penting. Tapi kan Pak Prabowo juga benar sih dia sempat bilang soal bocor-bocor. Ya maksudnya kan Itu 2019. iya maksudnya Itu goalnya kan hilirisasi iya, emang. maksudnya gini, iya ekonomi tumbuh, tapi kalau pertumbuhannya kebocoran-kebocoran mulu kayak gini, maksudnya ibaratnya embernya bolong lah gitu kan. Ya kayaknya itu harus dibenerin juga ya. Ya konteksnya bocor itu waktu 2009 tuh gue ingat soal 19. hilirisasi. Oh. Kasih 14. Karena apa? Misalnya Margin keuntungan ya. iya soal Iya. apa batu bara dibawa keluar, jadi Iya, harusnya iya. ada nilai tambah. nilai tambah. Oh gitu. iya Itu iya. konteksnya waktu Jadi itu. kita kehilangan keuntungan yang harusnya bisa Iya. kita dapat ya. Makanya Nah, hilirisasi. kalau Jadi- ini konteksnya maksudnya penyerapan anggarannya itu nggak tepat lah gitu kan. Makanya nggak kalau tepat kita guna. Kalau besok di dianggap tadi Kemendikbud untuk- ya, kita di Kemendikbud misalnya kita bekerja di Kemendikbud sekarang dan untuk membenahi pendidikan ya maka diberesin pertama itu Itu dulu. dulu ya. Gimana mau kerja di Kita Kemendikbud, pangkas dulu. Kemenkyu aja dia mundur. swasta. Enggak, sebenarnya gini bukan gitu. Podcast ini udah dengerin sama orang yang di dalam. Jadi kayak jangan sampai masuk dong. Wah, Aduh bahaya nih kawan. Gitu. enggak barang-barang enak ini hilang nanti ya. Nanti kalau mereka masuk ke sini. Udah lihat katalog Camry baru ini kan. Baru 2 bulan jadi eselon 1 gitu. Aduh Ferry bulan. Iya. Oke, gue Oke, semuanya setuju Oke. gua sama Ferry Irwandi kecuali masalah klub bola. Adios. Ahaha.